Baik, coba sekarang kalau yang ketiga ini diperumum, kalau ini kan di pusatnya di 0,0 gitu ya. Bacanya dari si X-nya dulu ya. Berarti kalau mau kita perumum si yang nomor 3 ini supaya pusatnya di A, B, persamaannya jadi gimana? Jadi X dikurang B sama dengan Kebalik Y nih. Jadi bacanya X dari X dikurang A. dulu. Nah, betul. Dari X-nya dulu ya. X, kurang A sama dengan Y dikurang dalam kurung Y dikurang B kuadrat. tip. Betul. Aduh, kenapa begini? Betul sekali. Nah, jadi begitu. Nah, ini kita baca sebagai, oh, parabolanya membuka ke kanan. Tapi pusatnya di A, B gitu. Ya. Jadi sebetulnya kalau udah ngelihat secara umum seperti ini ya, mudah gitu ya mensketsa parabola itu titik-titik-titik nanti pusatnya di mana? Oh, dia kayak gitu. Membuka ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah gitu. Yang nomor pun sama ya. Jadi begini berarti. Nah, gitu. Gitu. Saya berikan contoh ya. Oke, contohnya. Save dulu. Ya. Contoh, misalnya diminta untuk mensketsa ya, sketsalah kurva berikut gitu. Kita nggak dikasih tahu itu parabola atau apa gitu ya, pokoknya nggak dikasih tahu. Sketsalah kurva berikut. Nah, tapi ini kan sedang berbicara parabola ya, pasti parabola ya. Sketsalah kurva berikut. Nah, contohnya misalnya yang pertama. Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah 3. Ini maksud saya memperkenalkan cara lain dalam mengenal parabola gitu ya. Walaupun kita sudah bisa ya biasanya, bahkan kalau misalnya ini cari akarnya dulu, ini punya akar atau enggak gitu kan ya, kalau persamaan kuadrat seperti ini. Nah, tapi ini misalnya kita akan melihat si dengan cara yang seperti tadi saya kenalkan gitu. Kita membaca pusatnya di mana dan kemudian membuka kemana gitu ya. Nah, caranya dilengkapkan kuadrat sempurna namanya ya. Jadi bagaimana caranya di yang sebelah kanan ini akan menjadi X min berapa ini? Berarti menjadi sekian gitulah ya, dikuadratkan gitu. Caranya mengubah si ini menjadi sekian dikuadratkan gitu. Nah, namanya melengkapkan kuadrat sempurna ya. Nah, cara melengkapkan kuadrat sempurna mungkin sudah pernah ya waktu SMP kayaknya ya, SMP atau SMA saya lupa. SMP kayaknya bahkan. Nah, itu ditambahkan dengan B per 2 kuadrat ya, B per 2 kuadrat ini. B-nya siapa? B-nya si ini ya, B per 2 kuadrat gitu ditambahkannya. Nah, berarti kalau sekarang di sini kita mau melengkapkan kuadrat sempurna, berarti disisakan ya. Yang sebelah sini tuh X kuadrat, saya tulis ya, min 2X, B-nya tuh 2 dibagi 2, 1 dikuadratkan ya, 1, berarti ditambah 1 gitu ya. Nah, jadi dipecah si tiganya ini menjadi 1 dan 2. Kemudian yang 2 ditaruh di Y gitu. Jadi ini Y min 2 sama dengan X kuadrat min 2X ditambah 1. Dengan tujuan supaya kelihatan begini. Nih, gitu. Ya, supaya ini jadi kuadrat sempurna namanya. Begitu. Jadi bagaimana caranya kita tahu kita bisa mengubah yang tadinya ini menjadi seperti ini. Karena kalau bentuknya seperti ini kita sudah bisa baca. Coba, membukanya kemana? Si persamaan yang ini membuka ke atas, betul. Membuka ke atas. Pusatnya di mana? Parabola membuka ke atas, pusat di baca 1,2. Hah? 1,2, Bu. 1,2 betul. Nah, dari X-nya dulu ya. 1,2 begitu. Ya, jadi kita tinggal gambar deh sketsa, namanya juga sketsa ya, tidak terlalu presisi, tidak masalah begitu. Nah, pusatnya di 1,2. Kita tinggal yang lebih apa ya, memang diupayakan sepresisi mungkin begitu ya.
Minimal ya pusat yang kita tahu, oh pusatnya di 1,2. Jadi dia tidak akan menyentuh sumbu X gitu. Karena pusatnya di situ dan membuka ke atas. Jadi ya sudah, berarti begini. Nah, gitu kira-kira. Ya, ini pusatnya 1,2. Puncaknya gitulah ya, bukan pusat ya. Ya, nggak apa-apa lah. Soalnya nanti kalau si yang dua lagi, elips dan hiperbola, kita bicaranya pusat gitu. Di pusatnya di mana. Nah, seperti itu. Ya. Jadi secara umum sudah harus bisa ya. Walaupun kalau saya lihat ya, coba kita lihat di soal tutorial tahun lalu, yang tahun ini belum ada ya. Nah, kebanyakan itu yang di 0,0 gitu pusatnya dikasihnya untuk yang parabola. Contohnya nih yang nomor A, ya, yang nomor A. Jadi untuk membedakan mana parabola, mana hiperbola, mana elips, sebetulnya nanti mudah sekali ya. Parabola itu pasti yang satu kuadrat, yang satu tidak gitu. Jadi kalau X-nya kuadrat, Y-nya itu nggak kuadrat. Contohnya yang nomor A, ya 2A nih. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, ini nih ya. Si yang nomor A ini kan bentuk persamaannya demikian. 4x kuadrat ditambah 3y sama dengan 0. Nah, ini ya sudah ini parabola pasti gitu. Karena si x yang kuadrat, si y-nya tidak. Nah, tapi kalau dua-duanya kuadrat itu antara dua. Antara elips atau enggak hiperbola. Ya, elips atau enggak hiperbola nanti saya bahas ya. Jadi yang ini nih pasti bukan parabola. Ini nanti elips ya. Yang ini hiperbola. Jadi ini bukan, kalau dua-duanya kuadrat itu bukan parabola. Yang ini juga bukan parabola. Nah, yang nomor E. Yang nomor E baru parabola. Ya, yang nomor E itu parabola. Karena si Y-nya kuadrat, si X-nya tidak. Nah, kita coba kerjakan ya yang nomor E. Pusatnya bukan di 0,0 nih. Ya, bedakan tuh yang nomor 2A, ini tidak ada penambahnya gitu ya. X-nya berdiri sendiri, kuadrat, kemudian Y-nya juga berdiri sendiri gitu ya. Jadi ini biasa saja. Coba ini kalau diganti jadi apa? Y sama dengan, halo, coba kita kerjakan ya dari nomor A ya. Nomor A dan E berarti kita kerjakan. Di sini saja. Berarti contoh 2 ya. 4x kuadrat tadi ya, ditambah 3y sama dengan 0. Nah, coba. Supaya kita kenal dia membuka kemana dan sebagainya ya. Kita ubah dulu sedikit. Jadi kan 3y sama dengan min 4x kuadrat. Berarti y sama dengan min 4 per 3x kuadrat. Nah, membukanya kemana? Bawah. Ke bawah, betul. Membukanya ke bawah karena minus dari x kuadrat gitu ya, membuka ke bawah. Nah, kemudian si 4/3 minus 4/3 ini apa ya? Itu cuman ini ya, penyempitan atau peregangan gitu ya. Maksudnya coba saya tuliskan di sini contoh sedikit. Jadi kalau saya punya misal yang sederhana aja ya. Y sama dengan 3x kuadrat gitu ya. Nah, si pengali 3 ini artinya apa? Ini membuka ke atas jelas ya. Membuka ke atas dan artinya si pengali 3 itu adalah oh dia lebih ramping gitu ya. Pengalinya menyatakan dia tuh lebih ramping karena dibandingkan dengan x kuadrat ya. Karena dia harus untuk x yang kecil dia harus langsung menghasilkan nilai y yang sangat besar gitu ya. Karena dikali 3 gitu. Makanya dia lebih ramping. Nah, kalau x kuadrat itu tadi yang ini, misal segitu gambarnya, kalau ini tuh kayak gini gitu ya, lebih ramping gitu. Ya, kalau 3 sama dengan x kuadrat gitu. Karena untuk x yang kecil, misalnya 1 ya, biasanya kan kalau y sama dengan x kuadrat 1,1 gitu. Kalau ini 1 tapi harus 3 gitu langsung. Makanya pasti lebih ramping. Gitu. Nah, sedangkan sebaliknya kalau dikali yang sesuatu yang lebih kecil dari 1, misalnya setengah gitu ya, x kuadrat gitu. Nah, maka dia lebih lebih gendut gitu ya. Lawannya lebih ramping jadinya lebih gendut. Gitu.
Nah, berarti kalau yang ini, kalau X kuadrat misalnya sekian gitu ya, kalau ini ya gini gitu. Ya, lebih membuka gitu ya. Lebih lebar gitu. Ya, perbedaannya dengan X kuadrat. Nah, X kuadratnya yang ini tadi, yang ini. Kalau dibandingkan ya seperti itu. Itu pengalinya saja ya. Pengali itu menyatakan demikian gitu. Kalau membukanya sama, ini membuka ke atas, ini membuka ke atas juga, pusatnya di 0,0, di 0,0. Nah, maka yang barusan ini di sini kita punya bentuknya sudah seperti ini, jadi mudah dibaca. Dia membuka ke bawah gitu ya, karena minus ini. Nah, maka dan kemudian kalau dibandingkan dengan min X kuadrat, dia lebih ramping atau lebih lebar? Lebar. Lebih ramping atau lebih lebar dibandingkan dengan X kuadrat? Dibandingkan dengan min X kuadrat? Lebih lebar. Lebih ramping. Karena karena pengalinya lebih dari satu. Ya, Oh, iya. 4/3 itu kan lebih dari satu ya. Jadi kayak si 3x tadi nih, 3x kuadrat ini lebih ramping gitu ya. Pengalinya lebih dari satu. Ya, bayangkan ya kalau misalnya 0 ya 0 ya, 0, 0. Kalau misalnya si x kuadrat itu yang ini, misal ya. Nah, yang ini adalah y min x kuadrat. Nah, maka kalau si yang minus 4/3 itu dia lebih ramping ya, lebih ramping ya, perbedaan rampingnya ya kira-kira aja lah gitu, dia lebih ramping ke sini gitu, karena ketika satu kalau yang ini x-nya satu, dia satu min satu gitu ya, satu min satu sama min satu juga min satu di sini gitu, tapi kalau yang ini harus 4/3 gitu, lebih dari satu gitu. Ya, lebih ramping, min 4/3 x kuadrat. Seperti itu. Ya kalau mau dibandingkan ya. Paham nggak? Paham, Bu. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat tadi yang nomor E. Sebentar. Y kuadrat plus 4Y plus 3X min 12. Di sini aja ya. Nomor 3. X kuadrat plus 4Y. Lupa. Plus 4. Y kuadrat, sorry. Y kuadrat. Ya, Y kuadrat plus 4Y. Y kuadrat plus 4Y plus 3X min 12. Nah, mari kita lengkapkan dulu ya kuadrat sempurnanya. Nah, di sini kita tahu bahwa si apa namanya? Si min ini kok min? Si 3X ini ya. Si 3X ini kita simpan di sini saja. Nah, kita taruh begini. Kemudian kita lihat yang sebelah sini gimana nih? Min berarti ya. Y kuadrat, kemudian min 4Y gitu. Nah, ini kalau mau dilengkapkan kuadrat sempurna, harus ditambah berapa? Ini aja. Nah, gitu. Jadinya ini plus kan ya? Harus ditambah berapa? Kalau mau jadi kuadrat sempurna, tambah B/2 dikuadratkan tadi? Tambah 4. Tambah 4, betul. Nah, jadi di sini berarti kan dikurang 4 ya. Nah, kalau dikurang 4, si 12 ini berarti berapa? Dikesanain. 8 ya? 8 gitu ya. Oh, ini ditambah 4, sorry. Yang ini ditambah 4. Salah saya ya. Tapi ya benar ya. Ditambah 4. Nah, maksudnya kan kalau si 4 ini ditambahin ke min 8 ya. Min 8, min 4 jadinya min 12 gitu ya. Jadi ini tetap merupakan persamaan yang sama ya. Harus senilai gitu ya. Jadi yang dipindah ke sana cuma si 4. Dengan tujuan supaya jadi seperti ini. Tapi salah ya. Di sini tetap harus minus ya. Jadi yang ini yang salah ya. Jadinya berapa dong? Supaya ini min 4. 16. Min 16. 16 ya. Kedua ruas dikurang 4 gitu aja ya.
Nah, kalau sudah seperti ini bisa terlihat, kita lihat sekarang berarti ini kan min Y ditambah 2 ya, dikuadratkan. Begitu. Nah, yang ini bolehlah kalau mau begini jadinya. X min 16/3 ya. Emang kurang enak. Gitu. Ya, jadinya X min 16/3 sama dengan min 1/3 Y ditambah 2 dikuadratkan. Kalau sudah seperti ini, bisa membaca seperti tadi. Membukanya kemana? Membuka, parabola membuka ke kiri ya, Bu? kiri, betul. Kiri. Karena X-nya selalu bernilai negatif gitu ya. Ke kiri pusatnya di mana? Nih bacanya. Ini Di 16/3, koma ini. 2. Berapa? Min Hati-hati 2. ini min 2 gitu. Memang jadinya ini agak ribet ya kalau yang ini ya. Sebetulnya sih bisa aja ya kalian cocok-cocokin gitu ya. Kalau nilai X-nya 0, Y-nya berapa, X-nya sekian, terus aja kayak gitu. Nanti kan lama-lama jadi kurva gitu ya. Cuman maksud saya kalau mau kita membaca dengan membukanya kemana, ketahuan gitu ya, kemudian pusatnya di mana ya harus begini, diubah menjadi bentuk umum lah ya, namanya bentuk standarnya gitu. Nah, jadi ini membuka ke kiri, pusatnya di 16/3 T berapa? 3 ya, 3, sekian ya. Kok 3? 5 ya. 5, sekian, kemudian 2 gitu ya, terus buka ke kiri, dan dia ramping. Ramping apa lebar? Tuh 2, 3, 4, 5, 5, sekian di sini, kemudian min 2 ya. 1, 2. Nah, kira-kira di sini gitu pusatnya membuka ke kiri. Ramping apa lebar dibandingkan dengan apa namanya tuh? Y yang pusatnya biasa gitu ya, yang X min Y kuadrat. Lebar ya, Bu? Lebih lebar, betul. Karena pengalinya sepertiga ya. Sepertiga. Nah, paling yang harus dicari itu titik-titik ini ya, titik-titik penting. Misalnya kayak gini, oh dia pasti nanti menyinggung sumbu X, terus dia menyinggung sumbu Y di mana. Kalau mau lebih presisi lagi gitu ya. Coba ini kira-kira jadinya menyinggung sumbu X di mana? Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Menyinggung sumbu X ya? Kebalik ya. Kalau Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? 4 ya. Iya, Bu. Jadi di sini ya, di 4. Dan kemudian ya kalau akarnya, akar di sumbu Y-nya berarti ketika X-nya 0 ya. Y kuadrat plus 4Y min 12. Nah, gini. Berapa tuh Y-nya? Bisa ya ini mah kayaknya. Berapa? Plus 6? Min 2. Betul? Tidak ada suara? Betul ya? Betul, Bu. Jadi ya dipanjangin aja dikit. Berarti di min 2, di 2, sorry. 1, 2 ya, di sini di 2. Nanti ini di 4 gitu. Dia jadi menyinggung di sini, menyinggung di sini, menyinggung di sini gitu ya. Di 4 dan kemudian ininya di 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah gitu, min 6. Di sini. Nah, buka ke kiri. Nah, jadi kalau mau lebih presisi ya. Tapi ya kalau misalnya sketsa doang, apalagi nanti kalau di apa namanya di akan ada yang menggambar grafik gini ya. Kalau ujian dia sama pernah gitu esai gitu ya, menggambarnya kayak gini, menggambar grafik kurva. Tapi kalau sekarang paling mungkin disajikan misalnya grafiknya, jadi kita
yang mana ya, yang membuka kemana gitu ya. Oh, pusatnya di sini, bisa langsung nebak misalnya begitu. Ya. Oke, itu dia. Ada yang ditanyakan dulu mengenai yang pertama ini, parabola? Bisa ya? Secara umum tadi begini ya, ada yang pusatnya di 0,0, ada yang pusatnya bebas gitu. Kayak gini juga sebetulnya sama ya, pusatnya ini kan di 2,0 gitu. 2,0 ya karena dia X min 2 sama dengan Y kuadrat gitu. Jadinya di 2,0 yang ini gitu. Ya, pusatnya di 2,0 terus dia membukanya ke kanan kayak sama gitu. Jadi pergeseran juga bisa dibaca sebagai secara umum ini yang pusatnya di A, B. Baik, saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Kita ke yang kedua. Ya, yang kedua, bentuk irisan kerucut yang kedua itu adalah elips. Nah, sama seperti tadi, elips pun kalau sekarang beneran ya, memang namanya pusat ya. Kalau tadi mungkin puncak lah gitu ya, puncaknya di 0,0 atau di A, B. Nah, sekarang ini sama, kita akan mengenal yang pusatnya di 0,0 dan yang pusatnya di A, B. Nah, mudah saja ya. Kalau yang di 0,0 bentuk persamaannya seperti ini, X kuadrat dibagi Rx kuadrat. Nah, ini agak berbeda ya dengan notasi yang ada di buku. Kalau di buku justru begini. Nah, ininya pakai notasinya A. Nah, saya A, B-nya mau saya pakai untuk pusat supaya lebih apa ya? Ya, lebih ini aja, lebih masuk akal kalau menurut saya ya. Jadi nanti kalau baca buku tolong disesuaikan saja ya. Yang saya maksud dengan A, B itu kalau saya dipakainya buat pusat gitu ya. Sedangkan ini kenapa saya pakai R? Karena ini saya bilang sebagai jari-jari gitu ya. Jari-jari yang sejajar dengan sumbu X, yang ini jari-jari yang sejajar dengan sumbu Y gitu. Nah, ini adalah persamaan standar ya, persamaan umum dari elips yang pusatnya di 0,0. Kalau pusatnya di A, B ya tinggal tambah kayak tadi gitu. Di sininya nah ditambahi begitu A, ininya tetap ya. Ditambah Y min B. Nah, ininya juga RY kuadrat sama dengan 1 tetap. Begitu. Jadi ini elips yang pusatnya di A, di 0,0, yang ini elips yang pusatnya di A, B. Saya beri contoh. Ini gambarnya dulu deh, gambarnya dulu. Ya. Nah, maksudnya begini. Kalau yang pusatnya di 0,0, nah, biar lebih bagus. Nah, gitu ya, pusatnya di 0,0. Ini dia pusatnya di 0,0 dan Rx itu apa? Rx itu ini. Dari sini ke sini itu Rx gitu. Yang dari sini ke sini RY, jari-jari terhadap sumbu Y gitu aja, ya. Nah, itulah kenapa lingkaran, kalau lingkaran kan begini, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Nah, sebetulnya ini elips juga, tapi jari-jari terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y-nya sama, begitu. Karena kan kalau kita bagi begini, nah dibagi semua saja dengan R kuadrat gitu ya, sama dengan 1 gitu. Jadi lingkaran tuh sebetulnya elips ya, tapi yang lebih khusus, yaitu ketika jari-jari terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y-nya sama, gitu. Jari-jari ke semua arahnya sama gitu ya. Kalau elips lebih umum, dia bisa berbeda jari-jarinya gitu. Ya. Jadi lingkaran tuh elips juga gitu. Yang kita kenal kan biasanya begini ya. Untuk lingkaran itu kan begini gitu. Ini lingkaran. Gitu ya. Dipahami? Tolong bersuara. Paham, Bu. Paham. Oke. Ya, ada yang menanya, sok. Ada yang menanya enggak? Enggak ada? Kirain ada yang menanya. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana dengan yang pusatnya di A, B? Sama saja sebetulnya gambarnya. Misalnya A, B-nya di sini, misalnya
Ya, nanti kita lihat contoh yang lebih real dengan apa namanya bilangan ya, dengan contoh yang nyata. Nah, misalnya di sini A, B-nya, ini pusatnya di A, B, begitu. Nah, jadinya elipsnya ini. Set, gitu. Ya, asal pusatnya di situ aja ya, gitu. Pusatnya di situ, misal ya. Nah, bagaimana dengan Rx ya? Sama ya. Jadi Rx itu jarak dari sini ke sini, begitu. Itu adalah Rx dan Ry-nya dari sini ke situ. Nah, gitu. Ya, sama. Baik, kita ke contoh sekarang. Saya langsung saja pakai. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ya, yang namanya elips, dua-duanya si X dan si Y-nya kuadrat, dan kemudian tandanya sama, dua-duanya positif gitu. Tandanya sama, dua-duanya positif ya. Coba sekarang kita lihat. Kalau yang tandanya berbeda ya, misalnya yang satu positif, yang satu negatif, itu hiperbola nanti yang ketiga. Kita lihat untuk yang ini, nomor 2, masih di nomor 2. Tadi kita punya yang nomor 2A dan 2B sudah ya, 2A dan 2E, sorry. Itu sudah, dan dia merupakan, apa tadi namanya? Parabola ya. Yang nomor 2A dan 2E, parabola. Cuman yang nomor 2A parabolanya pusatnya di 0,0, puncaknya. Kalau yang E itu bukan ya, bukan di 0,0. Jadi yang A dan E sudah. Nah, sekarang kita lihat. Ini para. Ini juga sama para. Nah, coba. Yang elips yang mana? Halo? Yang C bukan, Bu? Ada Bu. Yang B apa C? Yang B Bu. B, Bu. Yang B, betul. Karena yang kuadratnya sama. Ya, yang C mah beda ya. Tandanya beda gitu. Si X-nya positif, si Y-nya negatif. Jadi elips itu yang sama-sama positif. Nah, jadi si B itu elips. Dan juga yang mana lagi? Yang D, Bu. Yang mana, Neng? D. D, betul, dodol ya. Nah, ini elips. Ini nanti jadi ketahuan ya. Yang nomor C dan F berarti apa? Apa? Yang satu lagi teh nanti? Hiperbola. Hiperbola. Betul, hiperbola. Ya, jadi ini hiperbola nanti. Kenapa? Karena si X dan si Y-nya tuh berbeda tuh. Tandanya ya, dua-duanya kuadrat tapi yang satunya positif, yang satu negatif. Ya, ini namanya hiperbola. Ya, itu nanti. Nah, sekarang kita akan mengerjakan 2B dan 2D. Mari kita kerjakan. 4X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Contoh ya. Contoh untuk elips yang pertama. Empat Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 16. Gitu ya tadi ya. Suka lupa. Baru lihat. Iya benar. 4X kuadrat balik. 4X kuadrat ya, sama aja sih ya. Cuman nanti ya beda ininya apa. 4X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya. Paling kalau yang kayak tadi tuh beda si jari-jarinya ya. Nah, kita akan mengubahnya menjadi yang kita kenal gitu ya, supaya kebaca jari-jari terhadap sumbu X-nya berapa, terhadap sumbu Y-nya berapa. Caranya semua dibagi 16 ya, semua dibagi 16. Maka kita punya X kuadrat dibagi berapa di sini? 4 kan? Betul? Y kuadrat ini 16, di sini 1 gitu ya. Nah, ini mah lebih mudah karena pusatnya nanti di mana? Pusatnya di 0, di 0,0 ya. Jadi ini adalah elips dengan pusat di
0,0. Jari-jari terhadap sumbu X-nya berapa? Ini 2. Jari-jari terhadap sumbu Y-nya 4. Betul. Ya sudah, kita tinggal gambar gitu ya. Lebih mudah. Jadi gambarnya adalah demikian. Pusatnya di 0,0, kita akan mudah ya. Di 0,0 pusatnya, jari-jari terhadap sumbu X-nya 2, jadi kesininya 2, begitu. Jari-jari terhadap sumbu Y-nya 4, 1, 2, 3, 4, gitu. Kebalik, sorry. Ya, jari-jari terhadap sumbu X-nya 2, jari-jari terhadap sumbu Y-nya 4. Gitu. Nah, kita tinggal gambarkan elipsnya. Ya, ini mah, ini aja lah. Nah, kurang ya. Geser dikit. Ya, sketsa aja lah ya. Dah, gitu kira-kira. Duanya di sini geser. Oke, begitulah dia ya. Jadi pusatnya di 0,0, ini jari-jari terhadap sumbu X. Ini walaupun ini tidak simetri lah ya, nggak apa-apa. Nah, itu kita kerjakan yang nomor berapa tadi T? Yang nomor D-nya ya. X kuadrat 4Y plus 1 sama X kuadrat. Nomor 2. X kuadrat 4Y plus 1 dikuadratkan sama dengan 4. Nah, ini pun sama saja. Dibagi berapa berarti semua ruas? Dibagi 4. Dibagi 4, betul. X kuadrat dibagi 4, yang ini mah langsung Y plus 1 kuadrat dibagi 4 sama dengan 1. Oh, kok dibagi 4? Enggak ya. Jadinya dibagi 1 kan ya? Karena 4-nya hilang yang. Nah, ya sudah, tinggal baca. Berarti ini adalah elips dengan pusat di mana? Berapa? 0, betul, koma. Yang ini kan X-nya 0 ya, ditambahin 0. Yang ini? -1. -1, betul. Hati-hati ya. Kalau plus, ininya -1. Kemudian jari-jari terhadap sumbu X-nya, ini? 2. 2. Hati-hati. 2. Itu sengaja saya tadi nggak kuadratin ya. Jadinya 4. Tapi bacanya, 2 gitu. Karena kan di situnya RX kuadrat ya. Y-nya 1. Sudah, kita tinggal gambar. Gitu. Mudah ya? Bisa lah. Gambar berarti di 0,-1. Hati-hati di 0,-1. Mana ya? 0,-1 ya di sini. Gitu pusatnya ini teh ya. Kemudian Rx-nya 2, jadi ke sini 2, 1, 2. Ke sini juga 2, 1, 2. Kemudian tapi RY, saya suka ketukar, maaf ya. Di sininya 1 gitu, RY-nya 1, ininya 2, ke sini 2, 1, 2. 1, 2. Nah, jadi ini dan ini. Ini dan ini. Nah, itu dia. Pusatnya di tengah-tengah tadi. Jadi gambar elipsnya demikian. Walaupun enggak terlalu pas ya. Nah, gitulah kira-kira ya. Ini elipsnya. Nah, ini pusatnya di 0,-1. Bisa? Yang penting gimana caranya kita mengubah, ya sama di sini juga kadang harus melengkapkan kuadrat sempurna ya. Cuman ini contohnya tadi nggak ada ya yang melengkapkan kuadrat sempurna. Hanya nanti harus bisa gitu kalau diminta melengkapkan kuadrat sempurna. Gimana caranya mengubah menjadi seperti ini kalau pusatnya di 0,0 atau yang seperti ini kalau pusatnya bukan di 0,0. Bisa? Halo, halo? Bisa, Bu. Ya, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan dulu? Tidak?
Kalau begitu kita akan istirahat dulu, tapi isi absen dulu yuk. Bentar. Saya buka dulu ya. Ya. Ya, oke, sudah diisi, sudah dibuka. Silahkan untuk diisi. Nah, salah. Sorry, bentar. Sekarang tanggal 15, kenapa di sininya tanggal itu ya? Oh, ini belum dihapus. Saya salah buka. Kita hapus ya. Ya, kita istirahat sampai 10 lebih 10 ya. Silakan untuk mengisi daftar hadir. Sudah, Bu. Oke. Terdengar, Bu. Oke, sip. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke yang ketiga ya. Tadi contoh elips. Sekarang irisan kerucut yang ketiga adalah hiperbola. Hiperbola. Nah, persamaannya sama. Yang pertama, kalau pusatnya di 0,0. Yang kedua, kalau pusatnya itu bukan di 0,0, tapi di A, B. Pusat ini harusnya di ya. Pusat di 0,0, pusat di A, B gitu. Ya, hiperbola. Nah, secara umum ada dua. Jadi yang pusatnya di 0,0, yang pertama itu kalau membukanya kanan kiri ya. Kalau kanan kiri maka kita akan punya si X-nya yang positif, si Y-nya yang negatif. Gitu. Ya. Iya. Nah, yang seperti ini itu membukanya kanan kiri. Karena kan tadi hiperbola tuh ada dua bagian ya. Ada dua bagian gitu kalau hiperbola membukanya. Parabola ada dua, makanya hiper. Nah, yang seperti ini maksudnya demikian. Jadi pusatnya di sini ya A, B 0,0 sorry 0,0 dan membukanya ke kanan dan ke kiri. Gitu. Jadi dan yang dimaksud dengan RX itu yang mana? Nah, RX itu begini. Nah, saya tuliskan dulu ya. Jadi kalau di parabola tuh ada namanya segitiga ajaib. Di hiperbola. Di hiperbola tuh ada segitiga ajaib begini ya. Ini pusat begitu. Dari sini ke sini itu RX, dari sini ke sini ini RY gitu. Nah, dari pusat ke ini, nah ini puncak yang pertama. Ini juga sama dari sini ke sini juga. Dia simetri ya. Ini juga RX-nya gitu. Kemudian kita gambarkan si segitiga ajaib ini, kita gambarkan diperpanjang gitu ya. Ini ke sana diperpanjang gitu, ini ke sini diperpanjang. Demikian halnya dengan, coba saya hapus dulu pakai garis aja supaya lebih jelas. Nah, gitu ya. Dan dia simetri gitu.
Jadi ke sebelah sini pun ada gitu, simetri. Nah, dari si segitiga yang tadi itu digambarkan seperti ini garisnya. Nah, garis ini tuh sebetulnya namanya asimtot ya. Asimtot yang biasa kita kenal itu namanya, tapi dia asimtot miringnya gitu. Nah, jadi nanti si hiperbolanya menuju ke garis tersebut dengan pusat di situ. Nah, jadi membuka ke kanan seperti ini dan membuka ke kiri seperti ini gitu. Dua kembar simetri ya. Kayak gitu. Ya, jadi untuk menggambarkan hiperbola, kita harus gambarkan dulu pusatnya di mana dan kemudian Rx-nya berapa, Ry-nya berapa gitu. Gambarkan segitiga ajaibnya itu lalu diperpanjang dengan garis si segitiga ajaib itu baru kita bisa gambarkan hiperbolanya gitu caranya. Ya. Nah, itu kalau membukanya ke kanan dan ke kiri. Kalau yang satunya lagi ketika membukanya ke atas dan ke bawah. Nah, maka yang positifnya itu si Y. Si X-nya negatif. Rx sama dengan 1. Gitu. Ya, jadi ini membukanya ke kanan dan ke atas dan ke bawah. Yang ini ke kanan dan ke kiri gitu. Ya, membukanya ke kanan dan ke kiri. Nah, contohnya kalau yang ini berarti kalau digambarkan ya. Yang kedua ini sama saja segitiga ajaib dulu. Ini pusat gitu ya. Kemudian dari sini ke sini itu Rx ya. Kemudian dari sini ke sini ini Ry gitu. Nah, ini jadi segitiga ajaibnya. Tuh. Dari sini ke sini tadi Rx ya. Ini Ry. Nah, kita gambarkan. Oh, oke. Membukanya ke atas dan ke bawah ya. Jadi mungkin harus si Rx-nya dulu, si Ry-nya dulu. Nah, ini Ry. Ya, dari sini ke sini Ry. Ininya Rx. Gitu. Ya sama aja sih ya. Sorry. Segitiganya begini. Nah, gitu. Supaya nanti ini dia ada apa namanya pusatnya ya, pusatnya. Puncaknya ya, puncak dari si hiperbolanya. Kemudian digambarkanlah segitiganya, apa namanya garisnya, gitu. Ya, tapi yang ini berarti di sini, ya. Bukanya ke atas dan ke bawah, gitu. Dari sini mulainya. Nah, gitu. Ya. Sama jadi tadi kalau mau gambar si segitiganya begini juga bisa ya. Sama ya. Nah, segitiganya di sini. Pusat. Begitu dia. Nah, kalau yang pusatnya bukan di A, B ya sama kayak tadi si apa namanya? Yang pertama ini yang kedua ya. Nah, misalnya yang pertama berarti berubah menjadi X min A kuadrat kan per Rx kuadrat min Y min B dikuadratkan gitu. Jadi ada ininya. Ada A, B di sini gitu. Sama dengan 1. Begitu pula yang kedua. Ya, yang kedua misalnya berarti menjadi Y min B ya, dikuadratkan ininya RY, kemudian yang ini min A. Begitu. Ya. Nanti kita coba. Nah, ini digeser. Jadi misalnya A, B-nya berapa nanti, kemudian Rx sama Ry-nya sama gitu. Bikin dulu segitiganya, kemudian perpanjang dengan garis, baru kita bisa menggambarkan hiperbolanya. Membuka dulu gitu ya, membukanya ke atas ke bawah atau kanan kiri gitu. Jadi hiperbola cuma ada 2 ini ya. Untungnya, jadi kita tidak belajar hiperbola, sebetulnya ada yang kayak gini. Jadi ke apa ya, miring kayak gitulah. Ininya gini gitu, miring. Tapi kita tidak belajar yang itu, hanya membuka ke atas bawah dan kanan kiri. Baik, kita kerjakan contoh. Saya akan ambil dari soal tutorial tahun lalu yang tadi sudah ditebak ya. Contoh yang pertama itu, nah ini
X kuadrat min 25 per 25 Y kuadrat min per 16. Nah, ini mah lebih mudah ya. Sudah langsung bisa dibaca. Hiperbola pusatnya di 0,0 dan kemudian Rx-nya berapa? RX-nya 5. 5 Bu. RY-nya 4. Ya, sip. Bu. Oke, kita gambarkan sekarang. Membukanya kemana? Atas bawah atau kiri kanan? Kiri kanan, Bu. Kiri, betul. Ya, jadi ingatnya kalau yang X-nya positif itu justru di sumbu X gitu aja ya, di sumbu X. Jadi artinya kiri kanan gitu. Tapi kalau Y-nya yang positifnya yang dilihat ya. Y-nya yang positif berarti di sumbu Y gitu ya. Jadi atas bawah gitu. Nah, kita gambarkan dulu segitiganya. Ini pusat, kemudian dari sini ke sini Rx-nya 5, lumayan ya, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ke sininya 4, RY-nya 4, 1, 2, 3, 4, gitu. Nah, kira-kira demikian, ini adalah segitiganya, kita akan gambarkan, seperti itu, dan kemudian gambar lagi satunya lagi, ya, sorry. Malah digeser. Gambarkan satunya lagi. Ya. Kira-kira aja ya, kira-kira simetrinya gitu. Seperti itu. Nah, jadi segitiganya kalau mau digambar ya gini ya. Ini ya. Nah, gitu ya. Dari sini ke sini ke 5 gitu, yang ini 4 ya. Yang ini 4 gitu lebarnya. Nah, kemudian kita gambarkan sekarang membuka ke atas dan ke kiri dan ke kanan. Berarti ini di sini, kemudian yang satunya lagi di min 5 tentunya. 1 2 3 4 5 di sini. Ya. Sudah, kita tinggal ikuti gitu. Si yang garis itu menjadi asimptot ya, asimptotnya namanya. Tuh. Simetri sih ya ini. Jangan percaya mata Anda kalau ini tidak simetri ya. Simetri gitu. Ya, membuka ke atas dan ke bawah dengan sama ya. Ininya tuh sama. Ini diperpanjang saja. Gitu. Apakah dipahami? Paham? Paham, Bu. Paham. Sekarang yang satunya lagi. Sebentar saya catat dulu. Kurang kelihatan. X kuadrat min 2 X kuadrat ditambah 4 X plus 6. Oke, kita sekarang akan lihat contoh yang kedua. Itu adalah contoh 2 ya. Y kuadrat min 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini ya agak seru nih. Jadi kita harus melengkapkan kuadrat sempurna di sini dan kemudian pusatnya bukan di 0,0 nih gitu ya. Karena ada penambahnya ini nih si X ini, si 4X gitu. Pasti pusatnya bukan di 0,0. Kalau yang ini kan ini enggak ada gitu, enggak ada penambah. Jadi pasti di pusatnya di 0,0. Yang ini bukan. Baik, dan kemudian di sini serunya juga coba membuka ke atas, bawah, atau kanan kiri? Atas bawah ya Bu. Atas bawah, betul. Karena si Y-nya ya, yang Y kuadratnya yang positif, si X kuadratnya yang negatif. Gitu. Jadi ini adalah atas bawah, betul. Oke, kita akan lihat. Y kuadrat min 2, saya keluarkan ya. Kemudian di sininya X kuadrat min 4X ya. Min 2 berarti. Jadi sudah dikeluarkan si 2-nya, berarti di sini 2. Harus ditambah berapa supaya kuadrat sempurna? 1 Bu. 1, betul. Nah, berarti di sebelah sini sisa berapa? Yang 6 ini kan udah diambil minus 2 ya. Minus 2, berarti ditambah 8 ya.
Begitu. Betul nggak? Atau salah? Betul ya? Betul. Oke, nah tapi agak aneh, agak aneh, harusnya negatif ini. Mungkin salah soal sih ya. Harusnya negatif, kenapa saya bilang negatif? Karena dia harus pindah ke ruas kiri ya, ke ruas kanan gitu, menjadi positif. Kalau seperti ini jadinya nanti bukan parabola malah. Sebentar, saya lihat dulu. Kalau di soal benar kok. Nanti bukan hiperbola gitu. Coba kita lihat, mungkin diapakan, tapi ini benar ya. Min 2 ditambah 8 kan jadinya 6 ya. Mana kok dia nggak positif ya? Ini harusnya positif ya. Coba Bu, saya izin ganti aja. bertanya, Bu. Iya, boleh. Itu kenapa nggak boleh negatif kanannya? Yang mana? Yang kanan ini nggak boleh Ibu negatif. bilang ruas kanan nggak boleh negatif, benar? Karena nanti kita tujuannya 1 ini. Kalau dibagi minus 8 bagaimana, Bu? Ah, ya boleh, betul. Tapi jadi nanti si ininya yang negatif ya. Oke, betul. Jadi begini maksudnya. Tadi siapa yang bilang? Saya, Bu. Revan. Oh, Revan. Oke. Apa bacanya? Revan. Revan. Apa aja boleh, Bu. Apa aja. Betul. Jadi kita mungkin agak terkecoh dengan ini ya tadi ya. Jadi sudah si Y-nya pokoknya yang positif begitu ya. Padahal ininya nantinya negatif, kita bagi negatif saja ya. Oke, jadinya bagaimana? Ini saya keluarkan, ini jadi X min 1 ya, dikuadratkan, betul? Ini sama dengan minus 8. Nah, kata Reven tadi, kita bagi saja minus 8 semuanya, betul ya? Bisa ya? Jadi, kita justru punya yang X-nya yang positif ya. Jadi, ini membukanya ke Kiri kanan, Bu. kiri kanan ya. Di sini berarti berapa? 4 ya. Tetap ke kiri kanan ya. Jadinya negatif min ininya minus 8. Betul? Sama dengan 1 ya. Oke, sip. Makasih ya Reven ya. Tadi terkecoh dengan ini. Patokan bahwa si Y-nya yang positif gitu ya. Nah, tapi ternyata tergantung juga dari konstanta yang kita punya ini ya. Nanti dilihat gitu. Ketika dia dipindahkan menjadi negatif, oh ternyata ya supaya dia 1 ya. Patokannya pokoknya harus 1 gitu. Berarti justru jadi dibagi negatif semua. Oke, sip. Nah, ini sudah kebaca kalau seperti ini. Dia hiperbola, membukanya atas bawah, kiri kanan, kiri kanan, gitu aja ya. Tadi nggak ada tuh yang tadi, tambahin ya. Pusatnya di mana pusatnya? 1,0, Bu. 1,0, betul. Kemudian Rx-nya berapa? Ry-nya berapa? Rx-nya 2, Bu. 2, Ry-nya 2 akar 2. 2 akar. Akar 8. Ya, 2 akar 2. Oke, tinggal digambarkan. 1,0 agak di atas, jadi ini ke bawah aja dikit. Kita kecil aja gambarnya, 1,0 di sini. Sorry. 1,0 di sini, dan kemudian kita lihat dari sini ke sini 2 ya, Rx-nya 2, 1 2. 1 2. Nah, jadi nanti mulainya tuh dari sini gitu, ya. Pusat puncak-puncaknya karena dia membukanya ke atas dan ke bawah. Kemudian ke kiri dan ke kanan, sorry. Dan kemudian 2 akar 2 tuh berapa ya? 3 kurang ya. 2 akar 2, 3 kurang lah ya. Di sini kira-kira gitu. Nah, dia justru berarti agak apa ya? Namanya agak melebar gitu. Karena Rx-nya lebih kecil daripada Ry-nya. Kalau yang tadi kan Rx-nya lebih besar ya. Kalau sekarang Rx-nya lebih kecil. Nah, jadi ini mungkin, nah pusatnya di situ. Ya, ini kecoret lah ya, apa ya? Nah, gitu. Ya, kemudian
Jadi kita punya ini. Jadi agak sangat lebar gitu ya. Hiperbolanya agak lebar. Membukanya. Demikian gitu. Bisa ya? Ada pertanyaan untuk bangun datar ini ya, ada apa namanya, kurva-kurva. Sekali lagi ada 3. Yang pertama tadi kita punya parabola seperti ini, ada yang pusatnya di 0,0 dan di A, B. Dan kemudian ada elips ya, elips juga sama. Perhatikan baik-baik ya, dua-duanya positif gitu. Kalau elips, dua-duanya kuadrat dan dua-duanya positif. Dan yang satu lagi terakhir kita punya hiperbola seperti ini ya. Secara umum. Ini contohnya kebetulan sudah dua-duanya ya, yang pusatnya di 0,0 dan pusatnya bukan di 0,0. Jadi kita tadi gambar dulu segitiganya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Halo? Belum ada, Bu. Belum ada. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke 10.4. Yaitu mengenai representasi parametrik namanya. Representasi parametrik kurva di bidang. Nah, gitu. Jadi kita akan menggambarkan cara lain gitu ya, cara lain dalam menyatakan kurva persamaan. Gitu. Ternyata selain yang kita kenal selama ini, kita punyanya menyatakan suatu fungsi atau suatu persamaan kurva itu y dalam x gitu. Saya bilang hx saja karena nanti f-nya mau dipakai gitu ya. Nah, biasanya seperti ini. Ini yang kita kenal dengan Cartesius ya. Dengan persamaan Cartesius gitu. Nah, sekarang kita akan mengganti seakan-akan ya, ternyata kurva yang seperti kita kenal itu, persamaan Cartesius, bisa kita ganti dengan cara namanya parameter gitu. Parametrik atau menyatakannya berdasarkan suatu parameter tertentu gitu ya, menggunakan suatu parameter tertentu. Yaitu kita ganti dengan X-nya, kan di sini ada Y dan X gitu ya, ada variabel Y dan X. Nah, X-nya dinyatakan dengan suatu fungsi parameternya, misalnya Y. Oke, ke Abi. Nah, Y-nya pun sama dalam suatu fungsi dengan parameter T. Nah, di sini yang kita sebut sebagai parameternya itu si T namanya. Jadi T ini adalah sebagai parameter gitu. Ya, parameter. Nah, tentunya di sini dan kemudian agak berbeda dengan kurva Cartesius ya. Kalau di parametrik ini dengan cara parametrik, si T-nya dinyatakan dengan apa, merupakan anggota suatu selang tertentu gitu. Agak kecilin dikit Kak. Oke. Ya, seperti ini. Kita ke contoh langsung ya, ke contoh langsung. Contohnya. Nah, jadi nanti mungkin kita harus pandai-pandai mengubah ya, yang dari Cartesius bisa kita nyatakan dalam parameternya, tapi sebetulnya lebih sering sebaliknya. Kalau kita punya kurva yang dinyatakan dengan parameter, kita harus bisa mengubahnya dalam bentuk Cartesius. Karena yang kita kenal itu yang Cartesius gitu biasanya. Supaya kita bisa menggambarkan grafiknya, maka kita ubah menjadi Cartesius gitu. Nah, saya langsung ke contoh. Di sini saja contoh yang pertama. Misal kita diberikan persamaan seperti ini. T kuadrat ditambah 2T, begitu ya. Kemudian Y-nya itu adalah T min 3. Sebetulnya tidak harus T ya, boleh pakai huruf apapun. Misalnya parameternya itu R misalnya, S gitu ya, atau apapun hurufnya begitu. Tapi si X dan Y ini bergantung pada parameter tersebut gitu. Ya. Nah, di sini kenapa T? Karena seringnya nanti kalau di soal ceritanya ada itu T-nya tuh waktu gitu.
dari time gitu, waktu. Jadi untuk waktu pertama X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, maka itu menyatakan suatu posisi titik tertentu gitu. Karena nanti kita akan berhubungan sama gerak partikel ya. Sebagai gambaran. Misalnya ketika detik pertama X-nya misal begini ya, T aja gitu, si Y-nya itu T kuadrat ditambah 1 misal. Nah, T-nya dari 0 sampai 2 misal begitu ya. Ketika detik ke 0 mula-mula gitu, awal mula-mula, berarti kan Y-nya X-nya 0, Y-nya 1. Nah, berarti posisi dia di 0,1 di sini. Si apa namanya? Si partikelnya gitu. Tapi ketika misalnya ke 1 misal gitu ya, ke detik pertama T-nya 1 berarti X-nya 1, Y-nya berapa? 2 ya. 1,2 gitu. Oh, dia berpindah ke sini gitu. Oh, kemudian ketika di 2 gitu ya. Ketika di 2, 2, berapa? Halo. 2,3 ya? 2,3 gitu di sini. Oh, ternyata dia begitu. Nah, walaupun nanti mungkin kita akan tahu, dia ternyata begini gitu ya. Berjalannya dari sini, gerak partikelnya pertama di posisi ini ketika T0, kemudian berakhir di posisi situ. Nah, jadi nanti hubungannya itu sama gerak partikel. Begitu. Jadi kurvanya itu hanya segitu, seuprit gitu, karena kita punyanya T-nya untuk selang tertentu gitu. Ya. Nah, itu gambarannya. Kita balik lagi ke contoh ini. Kenapa biasanya yang digunakan sebagai parameter itu T gitu ya? Karena bergantung nanti tuh dia menyatakan parameter waktu seringnya. Gitu. Ini ditambahi dulu T-nya dari min 2. Nah ini, min 2 sampai 3. Kadang ada minus juga gitu ya. Mulai dari yang minus. Nah, caranya untuk menyatakan menuliskan grafiknya, menggambarkan grafiknya, maka kita mengubah dulu sebetulnya. Mengubah si persamaan ini, persamaan yang tadinya parametrik menjadi persamaan kartesius. Karena yang sering kita lihat itu kan kartesius ya. Begitu. Coba kita ubah dengan substitusi biasa saja sebetulnya. Kan kita begini. Berarti T itu adalah Y plus 3 gitu ya. Nah, kita substitusi ke yang pertama. Berarti kita peroleh X sama dengan Y plus 3 dikuadratkan gitu ya. Ditambah 2 Y plus 3 gitu. Maka kita punya X. Sebentar. Loading. Suara saya jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Di sininya soalnya agak loading ya. 6Y gitu ya. Kemudian ditambah 9 ditambah 2Y plus 6. Nah, maka kita punya X sama dengan Y kuadrat ditambah 8Y. Betul ya, ditambah 15. Nah, ada yang bisa menebak ini nantinya jadinya persamaan apa? Nah, itu ya dipakai di sini juga gitu. Yang tadi itu. Apa coba? Yang kita punya. Ini persamaan apa? Parabola, Bu. Parabola, betul ya. Karena yang satu kuadrat, yang satu tidak ya. Oke, mau dilengkapkan kuadrat sempurna berarti ditambah berapa? 16 ya. Jadinya ini ditambah 1 gitu ya. Yang sebelah sana juga ditambah 1 jadinya 16. Jadi kita punya X plus 1 sama dengan Y plus 4 dikuadratkan. Gitu. Sudah, ini adalah parabola, puncaknya di berapa nih puncaknya? Min 1,4, Bu. Min 1,4, betul, membuka ke Kanan ya, Bu. kanan. Nah. X plus 1, Y plus 4 dikuadratkan. Parabola membuka ke kanan,
Tes, tes. 1, 2, 3. Suara saya ada lagi? Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Oke, maaf ya, saya terlempar. Tadi sampai mana lagi ya? Sebentar. Aduh, bukan berarti. Bentar ya. Wah, salah ya. Belum saya save yang tadi. Nanti ya mudah-mudahan kalian mencatat sendiri ya. Ada berapa slide yang tidak saya save. Nggak keburu di save tadi. Tadi tuh sampai ke contoh ya. Contoh bahwa ternyata yang kita punya itu tiba-tiba aja berubah menjadi tadi itu X ya, saya tulis lagi lah ya. XT ditambah 2T gitu ya. Y-nya adalah T ditambah dikurang 3. Dengan kita punya di sini T-nya dari min 2 sampai 3. Nah, kemudian ternyata setelah kita ubah tadi itu ya menjadi X plus 1 kalau nggak salah. Kemudian Y plus berapa? 4 ya, dikuadratkan. Gitu kan? Nah, ini adalah elips. Kok elips? Parabola. Ya, kemudian membuka ke kanan. Kemudian puncaknya di min 1, min 4. Gitu kan ya. Nah, perhatikan ya, ini adalah perbedaan antara menggambar dengan apa? Persamaan kartesius dengan persamaan parametrik gitu. Kalau persamaan parametrik kita punya ini nih. Punya tadi T-nya ya, parameternya itu terdefinisi untuk selang mana gitu. Nah, itu sangat menentukan. Karena kita punya akhirnya titik awal dan titik akhir gitu. Kalau di persamaan kartesius pokoknya gambarkan kurvanya kayak apa gitu ya. Nah, tapi kalau di sini kita punya titik awal dan titik akhir. Jadi kan kita punya begini, tadi berapa? Min 1, min 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini puncaknya begitu. Ingat ya, kalau kita gambar semua, ya tentunya mungkin parabolanya gambarnya gini gitu ya, membuka ke mana tadi? Ke kanan ya. Ya gini kan, gitulah ya, gitu. Itu kalau semuanya, kalau secara kartesius. Nah, tapi kita punya parametrik di sini. Jadi kita harus mulai dari T-2 gitu. Nah, itu titik awalnya. Ketika T-2, saat T-nya min 2, X-nya berapa? Halo? Halo? Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar. Kirain enggak? Kirain terlempar lagi. Ini, kalau T-nya min 2, nih kita masukin ke sini, T-nya min 2, X-nya berapa? 0. 0, betul. Y-nya berapa? 5. Min 5 ya. Jadi 0, min 5. Nah, dia berangkat dari situ gitu. 0, min 5 di sini lah ya. Nah, di sini. Jadi ini titik awalnya dan kemudian titik akhirnya di mana? Pastinya begini kan ya, simetri gitu. Titik akhirnya di saat X-nya 3 gitu. Ya. Saat X-nya 3, saat T-nya 3, sorry. X-nya 15, Bu. 15. Y-nya 0 ya. 0 gitu. Jadi berakhir di 15,0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ngarang aja ya, kira-kira. Berakhir di situ. Nah, maka yang kita gambarkan adalah begini kan parabola ya, membuka ke kanan. Karena memang seperti itu nanti. Jadi cukup segini aja gitu. Nggak harus diperpanjang ke sini gitu, jadi parabola seluruhnya tidak. Tapi harus segini aja karena kita diminta hanya menggambarkan untuk parameter di selang tersebut begitu. Dan tambahannya lagi harus ada tanda panahnya ke sana gitu. Karena dia mulainya dari sini, berakhir di sini gitu. Tanda panahnya jadinya ke sana gitu.
Itu perbedaan antara kurva yang disajikan dengan kartesius dengan kurva yang disajikan dengan parametrik gitu. Ya, jadi ada titik awal, ada titik akhir, dan kemudian arahnya kemana? Itu harus digambarkan. Gitu. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Baik, selanjutnya. Kita lanjutkan ya. Contoh selanjutnya. Nah, ada beberapa kurva yang apa namanya? Bisa dinyatakan dengan berbagai parametrik yang berbeda-beda gitu ya. Padahal yang dimaksud adalah kurva yang sama. Contohnya begini. Coba, kalau saya punya yang pertama, dinyatakannya begini. 1 min T gitu ya, kuadrat. Kemudian Y-nya adalah T. Dan ini terdefinisi untuk T dari min 1 sampai 1. Yang kedua, X-nya adalah cos T. Dan Y-nya adalah sin T. Kemudian di sini T-nya terdefinisi untuk min pi per 2 sampai pi per 2. Yang ketiga, X-nya itu adalah 1 min T kuadrat per 1 plus T kuadrat. Y-nya itu 2T per 1 plus T kuadrat. Untuk T-nya dari min 1 sampai 1. Nah, perhatikan baik-baik. Ini beda gitu ya. Dilihat sekilas cara menulisnya beda. Parameternya sama-sama T, tapi dinyatakan dengan fungsi yang berbeda ya. Si X-nya apa, Y-nya apa gitu ya, antara A dan C nih gitu. Tapi ternyata ini menyatakan kurva yang sama. Kurva parametrik yang sama. Nah, kalau kita ganti, coba saja ya, misalnya yang nomor A gitu. Kan Y-nya T. Berarti kalau kita substitusi ke sini, maka kita punya X sama dengan akar 1 min Y kuadrat gitu kan ya. Atau kita ubah-ubah gitu ya, menjadi supaya kita mudah menyelesaikannya. Ini kan berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 kan? Betul nggak? Nah, ini persamaan apa? Elips, Bu. Elips, Bu. Iya, elips. Tapi lebih khusus ya, yaitu persamaan elips yang lebih khusus ya, lingkaran, betul ya. Karena jari-jarinya sama-sama 1 ya. Nah, begitu pula nomor B. Coba aja nomor B gitu. Kalau kita kuadratkan, X kuadrat ditambah Y kuadrat, berarti kan cos kuadrat ya, ditambah sin kuadrat. Itu 1 juga kan gitu. Nah, jadi sama-sama X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Begitu pula yang nomor C ya. Kalau nggak percaya silahkan dicoba. Ya. Nah, ini juga sama gitu. Nah, ternyata ini adalah representasi parametrik dari kurva yang sama gitu. Walaupun cara menuliskan parametriknya berbeda-beda gitu. Jadi tidak tunggal ya. Jadi ada kurva, mungkin beberapa kurva gitu ya di kartesius yang bisa dinyatakan dengan representasi yang berbeda-beda. Nah, makanya uniknya representasi parametrik seperti itu ya. Kita tuh bebas gitu membuat parametriknya seperti apapun gitu. Bebas aja gitu. Ya, sederhananya mah kalau kita punya garis saja ya, misalnya Y sama dengan X plus 3 gitu. Saya mau bikinnya gini, saya mau bikin parametriknya X-nya sama dengan T, nanti Y-nya sama dengan T plus 3, kan boleh. Mudah sekali gitu ya, misalnya. Ini satu parametrik yang kita buat. Kemudian saya mau bikin lagi yang agak berbeda. X-nya tuh maunya misal T ditambah 2 gitu ya. Kemudian berarti Y-nya berapa? T plus 5, Bu. Iya gitu ya. T plus 5 gitu. Tapi intinya sama gitu. Walaupun ini kan ini beda gitu ya. Ini beda gitu. Tapi ternyata merupakan representasi yang sama. Nanti T-nya tinggal diatur ya. Misalnya yang ini dari misalnya dari 0 sampai 1. Nah, yang ini pastinya berbeda gitu ya. Dari mana sampai mana gitu. Agak berbeda sedikit gitu. Demikian ya. Jadi ternyata representasi parametrik itu tidak tunggal. Tidak tunggal. Bisa dinyatakan kita punya di sini yang berbeda-beda tetapi ternyata menyatakan kurva yang sama gitu. Ya. Nah, baik, ini kita gambarkan kurvanya lingkaran tadi ya. Lingkaran berjari-jari 1. Nah, tapi harus hati-hati di sini.
kita harus hati-hati mulainya dari mana, berakhir di mana gitu ya, karena jangan-jangan ya tidak semuanya begitu. Kalau lingkaran kan full ya semua gitu. Nah, kita bisa lihat di sini untuk yang pertama dari -1 sampai 1 katanya. Berarti di sini ya. Kalau T-nya -1 masukin ya 0, -1 ya di sini kan 0, -1. Kebalik ya. Sorry. 0, -1 di sini ya. Dan kemudian T-nya 1 masukin 0,1 berakhir di sini gitu. Nah, nanti paling harus taunya ya ke kanan atau ke kiri. Ya, ketika T0 juga boleh dicek. T0 berarti X-nya 1, betul? Ya, Bu. Ya, Y-nya 0, 1,0 di sini gitu. Oh, berarti arahnya ke sana gitu ya. Lingkaran arahnya ke sini, setengah aja, setengah lingkaran aja gitu. Nah, ini dia yang dimaksud gitu. Dan kemudian ini dia arahnya ya. Arahnya ke sana. Mulai di sini, berakhir di sini. Dikasih panahnya jangan lupa gitu. Nah, itu dia representasi parametrik dari kurva. Sedikit saja ya, sedikit lagi tanggung ini di bab ini. Ada teorema yang menyatakan sekarang bagaimana dengan turunannya. Ya. Teoremanya menyatakan di sini asalkan syaratnya F dan G-nya continue dan terdiferensialkan, artinya punya turunan ya, selalu punya turunan, terdiferensialkan, dan kemudian khususnya di sini sih ya, harus di sini begitu, dan kemudian dinyatakanlah X-nya adalah dengan parametrik tadi ya. Kemudian kita punya juga tidak boleh katanya turunan terhadap T-nya, untuk F-nya tidak boleh 0. Nah, maka di sini ketika ditanyakan dy dx gimana gitu. Ya, ddx gimana? Ternyata ddx dicarinya tidak perlu si parametrik ini nggak perlu dulu diubah ke kartesius gitu. Tapi untuk mencarinya ya cukup seakan-akan ini kayak pembagian memang gitu ya. Jadi dy dx itu apa? Dy dt dibagi dx dt. Ini kan kalau dt-nya dicoret ya jadi dy dx gitu. Ya, seakan-akan seperti itu. Nah, caranya demikian ya. Jadi kalau yang apa namanya mencari turunan dari representasi kurva yang dinyatakan dengan cara parametrik, ternyata tidak perlu untuk mengubahnya menjadi fungsi apa namanya tadi, fungsi kartesiusnya dulu gitu, tapi langsung saja gitu. Contohnya ya, 5 cos sama sin. Saya berikan contoh. Contoh di sini, misal kita punya representasi parametrik X sama dengan 5 cos T, kemudian Y sama dengan 4 sin T. Ya, misal T-nya terdefinisi dari 0 sampai pi aja. Gitu, misalnya. Ya, ini nanti kalau kalian gambar, ini gambarnya itu elips. Ya, elips jari-jari terhadap sumbu X-nya bisa kelihatan di sininya 5, kemudian ininya 4 gitu. Ini kalau di ini jadinya elips ya. Elips pusatnya di 0,0. Nah, ketika kita disuruh nyari, ini ditanyakannya dy dx-nya ya. Sorry. dy dx-nya berapa gitu. Nah, jadi nggak perlu dulu, oh ini cari dulu persamaan kartesiusnya apa, baru nanti diturunin. Nggak gitu. Tapi langsung saja, ini adalah dy dt dibagi dx dt gitu. Diturunkanlah dy dt apa ini kalau diturunin? 4 sin T diturunin apa? 4 cos T. 4 cos T, yang atas kebalik gitu ya, min ya. Jadinya min 5 sin T gitu. Ini dy dx-nya gitu. Nah, ternyata ini dia turunannya begitu. Ya, kalau mau oh ya berarti jadi apa tuh? Sekan ya? Kotangan ya? Salah.
Jadinya min 4/5. Kos per sin T apa? Kotangan ya? Kotangan T gitu. Halo? Astagfirullahaladzim. Suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Ada, Oke, Bu. oke. Terima kasih. Takutnya teh ini terlempar lagi ya. Maklum, di sini sinyalnya kurang bagus. Baik, nah sekarang bagaimana kalau ditanyakannya turunan keduanya? Ya, turunan keduanya. Nah, maka sama saja sebetulnya dengan menganggap bahwa ini tuh Y aksen kan ya, ini Y aksen ya. Nah, maka ketika ditanyakan bagaimana dengan turunan keduanya, dy kuadrat, d kuadrat y, dx kuadrat. Nah, ini adalah begini ya, turunan kan ya dari Y aksen terhadap dx gitu. Nah, maka ikuti yang tadi berarti gitu. Kalau dy dx kan tadi dy dt per dx dt gitu. Yang ini berarti dy aksen dt ikutin aja gitu per dx dt gitu. Ya, contohnya yang ini coba kita kerjakan ya. Nah, berarti kalau dy aksen dt yang ini diturunkan terhadap t. Kotangan turunannya apa terhadap t? Kotangan itu turunannya apa? Kosekan kuadrat ya, Bu. Itu mah tangan. Tangan turunannya sekan kuadrat. Kalau kotangan apa? Min kosekan kuadrat, Bu. Iya, min kosekan kuadrat berarti turunan dari yang ini kan berarti apa? 4/5 ya? Kosekan berarti ya? Kuadrat T. Betul nggak? Dibagi dx dt lagi. Min 5 sin T gitu ya. Jadi ternyata ya tidak perlu, sekali lagi tidak perlu mengubah untuk mencari turunan tidak perlu mengubah yang tadinya parametrik menjadi kartesius dulu lalu dicari turunannya, tidak gitu ya. Jadi langsung saja dihitung turunannya masing-masing dengan cara dx dy dy dx adalah dy dt dibagi dx dt gitu. Kalau turunan kedua ya kayak gini. Ya, turunan pertamanya diturunkan dulu terhadap t lalu dibagi dx dt lagi gitu. Ini bisa disederhanakan nggak? Ini kan 1/sin tuh kosekan juga ya. Berarti gimana? Min 4/25 kosekannya pangkat 3 ya? Ya, betul. Nah, demikian. Ada pertanyaan sampai sini? Dipahami untuk turunan ini? Paham, Bu. Paham. Satu lagi, sedikit lagi. Begitu pula dengan integral, ya. Jadi misalnya kita punya ini untuk integral tadi yang turunan, ini sekarang untuk integralnya. Kita punya misalnya representasi parametrik seperti ini. T kuadrat ditambah 2 gitu ya. Kemudian misalnya bentar. Oke. Kenapa sih? Ya. Kemudian misalnya ditanyakan bagaimana dengan integral dari 1 sampai 3 x y kuadrat dx gitu. Nah, ini juga sama ya. Oh, ini tidak perlu kita ubah dulu si parametrik itu menjadi fungsi kartesiusnya apa gitu ya. Nah, ini nggak perlu. Kita langsung saja substitusi ya. Tapi ingat batasnya jangan dulu ya, jangan dulu ditulis. Nah, kemudian kita langsung substitusi, x-nya adalah 2t-1, y-nya adalah t kuadrat plus 2, tapi dikuadratkan ya, karena ini y kuadrat gitu. Nah, dx-nya dari mana ya? Langsung dari sini diturunkan. Kalau kita punya seperti ini, berarti dx adalah berapa? Turunin terhadap t. 2 dt. Iya, 2 dt. Langsung 2 dt gitu. Jadi dx-nya 2 dt diganti gitu ya. Dan kemudian sekarang batasnya ya. Ini kan 1 sampai 3 ini punyanya si x.
Nah, sekarang kita substitusi untuk yang T, karena kita harus jadikan DT, jadi punyanya DT. Ketika X-nya 1, maka berapakah nilai T? Masukin 1. Ketika X-nya 3, nilai T-nya berapa? 5. 5, Bu. 5, betul. Oh, berarti 1,3 sama dengan 1,5 kalau di T gitu. Tinggal integralkan. Gitu ya. Ini diintegralkan dulu berapa tuh? 4 plus 4T pangkat 2 ditambah 4 gitu ya. Oh, 2-nya ketinggalan. Ya, dikali-kaliin aja 1 sampai 5. Dikali-kalikan berarti menjadi berapa tuh? 4T pangkat 5. Kemudian yang ini dulu 8 ditambah dikali 2, 16 T pangkat 3 ya. Kemudian 8, 16 juga, 16 T. Yang min 1-nya min 2 T pangkat 4, min 8 T kuadrat, min 8. Gitu. Digabung ya. 1 sampai 5. Ya nggak ada ya, cuman begini ya. Nggak ada yang sama ya, pangkat 3. Udah semuanya. Ya, saya urutkan aja. T pangkat 5 dikurangi 2T pangkat 4 plus 16T pangkat 3 plus 16T 8T kuadrat dulu. Min 8T kuadrat plus 16T min 8. Ini kalau nggak salah ya. Tinggal diintegralkan atas T gitu. Terus disubstitusi atas T. Jadi itulah nilainya. Gitu ya. Dan seterusnya aja. Ini udah lebih jamnya. Oke, itu dia ya representasi parametrik dari kurva di bidang. Sekali lagi yang tadinya X dinyatakan Y dinyatakan dalam X, sekarang kita punya si X-nya dinyatakan dalam T, Y-nya juga dinyatakan dalam T, yang merupakan parameter namanya. Dan kemudian ketika akan memang balik lagi ke kartesius gitu ya, kalau mau pas di gambarnya. Kita ubah dulu menjadi kartesius, tapi di sini hati-hati perbedaannya adalah kita punya parameternya terdefinisi dari mana ke mana, selang mana ke mana. Ada titik awal, ada titik akhir, dan kemudian arahnya kemana. Gitu ya. Ini untuk menurunkannya, dan ini integralnya gitu. Jadi tidak perlu dalam kartesius, kita dalam T saja mengerjakannya dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan ya, dipakai. Itu dia. Pertemuan selanjutnya kita akan langsung masuk ke bab 11 ya. Bab 10-nya sudah, ini alat-alat ya, alat-alat yang akan dipakai nanti di bab selanjutnya gitu. Kurva-kurva yang tadi itu harus diingat terus. Baik, ada pertanyaan terakhir? Tidak ada? Oke, nggak ada, nggak ada? Nggak ada ya. Kalau begitu saya cukupkan. Kita akan bertemu lagi hari Kamis, insya Allah. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum. Waalaikumsalam. Terima kasih.